penyusunan anggaran. Tujuan penyusunan anggaran bagi perusahaan adalah memprediksi tingkat aktivitas operasi dan keuangan perusahaan di masa mendatang. Nah, dari definisi yang dikemukakan oleh Hongren, kita dapat menyimpulkan beberapa hal terkait dengan anggaran. Yang pertama, anggaran adalah rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang tertuang secara kuantitatif. Informasi yang dapat diperoleh dari anggaran diantaranya jumlah produk dan harga jualnya untuk tahun depan. Yang kedua, anggaran membantu manajemen dalam melakukan koordinasi dan penerapannya dalam upaya memperoleh tujuan yang tertuang di dalam anggaran. Tujuan lainnya terkait penyusunan anggaran. Koordinasi anggaran. Koordinasi anggaran diartikan sebagai perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur. Anggaran sebagai alat motivasi. Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Anggaran statis dan fleksibel. Anggaran statis berisikan perkiraan tingkat operasional perusahaan yang tidak akan berubah selama periode anggaran dan hanya disusun berdasarkan satu tingkat operasional perusahaan. Sebaliknya, anggaran fleksibel disusun berdasarkan perkiraan berbagai tingkat operasional perusahaan serta memberikan informasi pada manajemen tentang kinerja yang diharapkan dapat dicapai oleh perusahaan pada berbagai tingkat operasional perusahaan. Jenis-jenis anggaran. Anggaran induk master budget dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu anggaran operasional dan anggaran keuangan. Berikut pembagiannya. Anggaran penjualan menyajikan jumlah unit barang ataupun jasa sekaligus dengan harga yang diharapkan dapat dijual oleh perusahaan di masa depan. Anggaran produksi memperlihatkan jumlah barang jadi yang harus diproduksi oleh perusahaan dalam satu periode anggaran. Anggaran pemakaian dan pembelian bahan baku. Yang pertama, jumlah kebutuhan pemakaian bahan baku. Jumlah kebutuhan pemakaian bahan baku menyajikan informasi bahan baku yang berupa unit. Yang kedua, ada nilai pembelian bahan baku dalam rupiah. Nilai pembelian bahan baku dalam rupiah menyajikan informasi mengenai bahan baku dalam jumlah rupiah. Anggaran biaya tenaga kerja langsung. Anggaran biaya tenaga kerja langsung memperlihatkan perkiraan tingkat upah yang akan diberikan oleh perusahaan kepada tenaga kerja langsungnya. Anggaran biaya overhead produksi. Anggaran biaya overhead produksi memperlihatkan perkiraan biaya overhead produksi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk mencapai target produksi seperti yang ditetapkan dalam anggaran produksi. Anggaran biaya produksi. Anggaran biaya produksi menyajikan informasi-informasi yang terdapat pada anggaran pemakaian bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran overhead pabrik pada suatu tahun anggaran. Anggaran beban operasi. Anggaran beban operasi memperlihatkan perkiraan beban operasi yang akan dikeluarkan oleh perusahaan dalam satu periode anggaran. Anggaran laba rugi. Anggaran laba rugi disusun untuk memberikan informasi kepada manajemen tentang jumlah laba atau rugi bersih yang akan diperoleh perusahaan dalam suatu periode anggaran. Anggaran kas. Anggaran kas disusun oleh perusahaan agar pihak manajemen memperoleh informasi tentang likuiditas perusahaan pada periode mendatang karena anggaran kas menyajikan informasi tentang perkiraan jumlah penerimaan dan pengeluaran kas pada periode anggaran. Anggaran neraca. Anggaran neraca menyajikan informasi kepada manajemen tentang hasil akhir dari seluruh anggaran yang telah disusun sebelumnya.